Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Sirajuddin. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dosen pendidikan kewarganegaraan berikan kepada saya sebagai untuk memenuhi nilai UTS. Langsung saja, ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut saudara, apakah Indonesia sebagai negara sudah sesuai dengan tujuan ideal sebuah negara? Menurut saya sudah sesuai, karena negara disebut ideal itu ada 3, yaitu 1. Memiliki hukum, 2. Demokratis, 3. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan itu semua sudah ada di negara Indonesia. Adapun pelanggar-pelanggar itu oknum yang harus ditegakkan oleh hukum. Maka dari itu, negara yang ideal itu memiliki hukum yang jelas. Kemudian kalau ditanya, ya negara Indonesia menurut saya sudah sesuai dengan tujuan ideal sebuah negara. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan konstitusi dan manfaatnya sebagai sebuah negara? Apa yang dimaksud sebagai konstitusi? Konstitusi adalah sebuah aturan hukum yang dibuat oleh parlemen setiap negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan negara. Kalau di Indonesia, ya Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut sebagai konstitusi dan manfaatnya untuk mengatur berjalannya kehidupan pemerintahan dan masyarakatnya agar semua mematuhinya untuk menjaga negara menjadi lebih baik. Jadi aturan dibuat untuk ditaati. Dan konstitusi yang berlaku di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan Pancasila sebagai perekat nasional? Yang seharusnya bangsa Indonesia lakukan ya mengamalkan semua nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Karena dari sila pertama sampai sila kelima itu saling berhubungan. Apabila nilai-nilai dalam Pancasila sudah benar-benar dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tentu negara Indonesia akan menjadi damai, satu, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian pertanyaan yang keempat, pengertian apa yang terkandung dalam pernyataan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat? Bukan sepertinya ya. Pengertian ini disampaikan oleh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa maksudnya? Rakyat adalah pemegang kedaulatan kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Bila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, maka pemerintah tersebut sah. Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan untuk memilih atau dipilih. Itu pertanyaannya keempat. Kemudian langsung saja ke pertanyaan kelima. Mengapa otonomi daerah menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah? Sebenarnya ada beberapa alasan, tapi di sini ada iklan. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa pemerintah menjadikan otonomi daerah sebagai pilihan.
Namun di sini saya akan membahas tentang alasan yang pertama, yaitu karena luas wilayah Indonesia yang sangat luas. Tidak mungkin semua wilayah Indonesia ini diatur langsung oleh pemerintah pusat. Jadi karena itu pemerintah pusat membaginya menjadi otonomi daerah. Kemudian juga setiap daerah itu memiliki keragamannya masing-masing, dan keragaman itu sangat dipahami oleh rakyat daerahnya sendiri. Tidak mungkin pemerintah pusatnya lebih tahu dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat membagi kemajemukan Indonesia dari wilayah, budaya, bahasa ke dalam otonomi daerah ini agar mereka dapat mengembangkannya sendiri menurut budaya daerahnya masing-masing. Ya, sudah 5 pertanyaan yang saya jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yasin Arif yang telah bersabar membimbing kami sampai sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.